Nah, bagaimana cara berpikir ala seniman? Gitu. Kata Austin Kleon, ketika seniman itu ditanya seperti ini, gitu. Dari mana dari mana kamu dapat ide? Gitu. Seniman yang jujur menjawab, aku mencurinya. Ini pas baca juga awal-awal, iya ya. Kalau seniman yang jujur menjawab, aku mencurinya. Pertama, kamu cari tahu apa yang layak dicuri, lalu beralih ke hal yang berikutnya. Hanya itu. Apa bukunya tuh simpel gitu doang gitu, kayak tapi langsung menguak jeder aja gitu, kayak iya ya. Kamu daripada kamu dapat ide, ya pasti dari hal di luar sana yang unik aja gitu barangkali ya kan. Atau mungkin bahasanya gini deh, oh mas, intermezzo ya ke ini ke apa namanya itu, nggak tahu nyambung atau enggak, tapi di Squid Game yang rekrutmen itu, rekruter ke para pengemis itu yang ngasih donat roti sama lotre kan. Itu kan secara film sih saya, wah itu mah apa ya, harus begitu, harus segetir itu, namanya juga film ya, gitu gitulah bahasanya. Tapi FYP tuh ada video di mana ada mungkin kreator atau siapa gitu ya, di videoin melakukan hal yang sama persis. Ada lotre, ada roti, terus ya dikasih ke pemulung ya kalau nggak salah. Terus dia ngasihnya, ambil rotre, terus ya pada akhirnya si rotinya itu dihancur-hancur, bernama sesuai lah gitu. Itu kan tuh, itu aja udah meniru, mencuri ide dari shoot game ya kan. Apakah kita izin untuk menggunakan tadi itu kan enggak gitu. Kalau bahas mencuri, bahas izin kan, mencuri kalau misalkan ada erat kaitannya dengan izin, enggak izin barangkali kan ya, gimana, itu kan inspirasi. Tapi plak ketiplek dengan melakukan hal itu gitu, dia tidak memolesnya dengan baik. Dan dalam artian ya karena memang secara langsung dilakukan langsung mah, apalagi direkam gitu, sepertinya tidak ini deh gitu ya, jadi kena gitu. Akhirnya kan ya simpang siur, komen banyak dan sebagainya. Nah maksud poinnya adalah ya itu ide dari mana? Dari Squid Game, dari rekruter yang ngasih donat mulu, roti dan lotre kan. Ya itu sama aja dengan ya apa namanya tuh, ketika pada zaman 2020 itu, seingat saya 2020 atau 2021 ya, rame tuh tentang ya itu main Valorant gitu, Valorant FPS gitu kan. VTuber lain juga pada main FPS, ikutin juga itu, iya kan. Ya dan apakah kak izin saya mau main Valorant juga streaming, apakah boleh diizinkan? Kan tidak. Ya itu meniru aja, ya ikutin aja kan yang ramenya apa gitu. Terus apalagi ya itu debut aja kan, debut VTuber tuh ya begitu gitu. Ya anda apa namanya itu, apakah saya izinnya ini format debutnya saya ikutin polanya gini. Ada konsep namanya tuh mama papa gitu. Mamanya artis, papanya ilustrator. Kalau bisa sendirian semua, ilustrasi sama riggingnya sendiri, berarti papa mamanya sendiri gitu, dia self made. Konjugasi gitu atau gimana nggak tahu lah, dan sebagainya. Jadi pada akhirnya ya betul juga sih, seniman yang jujur menjawab, aku mencurinya. Kamu tahu dari mana? Ya, dapat ide dari ini dan sebagainya. Karena pada akhirnya ya, ya emang kita lihat dari orang lain sih, iya kan. Ya gitulah. Ya itu juga maksudnya jadinya ya mempengaruhi, setidaknya mempengaruhi pemikiran saya bahasanya. Ya ya, kita semua mencuri ide-ide yang dari yang lain dan memadu padankannya gitu, ya gitu. Nah ini maksudnya pertama kamu cari tahu apa yang layak dicuri. Nah di sini ada kata kunci namanya layak gitu. Layak dicuri. Dari hal berikutnya, jadi pada akhirnya layak atau enggak kan. Kalaupun layak ya dicuri, kalau enggak layak ya lanjutkan aja gitu. Nah makanya di bukunya itu ada ini nih, ada diagramnya ya, ini ada tabel. Tabel, ada gambar diagram kayak gini, yang mana pantaskah suatu hal ini dicuri, ya kan. Tapi karena konteksnya tadi adalah ide gitu, ide referensi dan sebagainya, pantas gak dicuri? Kalau iya ya lanjutkan, lanjutkan ya diproses, dilakukan, dipoles lagi dan sebagainya. Kalau tidak ya lanjutkan, cari lagi kan gitu. Jadi pada akhirnya kan
kata kuncinya adalah pantas nggak untuk diambil referensinya gitu, si hal-hal di luar sana gitu. Pantas nggak kalau debut VTuber itu harus debut gitu, debut dengan pantas nggak dengan debut itu harus ngundang orang lain untuk nonton kita gitu, nonton yang mau debut. Nah, itu dari mana budaya, kan budaya debut tuh pas 2020. Budaya ngundang yang lebih jadi sering, lebih banyak sekarang per tahun ini, saya pribadi karena saya juga hiatus. Itu dari mana kan gitu. Kan itu kan saling meniru juga, masih mencuri konsep ya kan. Saling meniru konsep, akhirnya ngundang juga invited to be watch the debut gitu kalau nggak salah ya, gitu bahasa Inggris kenapa. Ya kan, jadi kan karena pantas dicuri, karena barangkali apapun itu alasannya, memanfaat dan sebagainya. Jadi ya debut secara ngundang orang, bikin ini bikin reveal, likes reveal, retweet reveal, kalau mencapai milestone ini reveal kaki, reveal celana, reveal baju, reveal kepala, full body, bla 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 dan sebagainya. Itu dari mana kalau nggak mencuri ya kan? Itu dari mana kalau nggak meniru gitu? Nah di situ anjir ya juga ya. Jadi kayak kita tuh saling meniru konsep senior sebelumnya, konsep-konsep dari ide-ide yang lain. Nah, meniru oke, mencuri seolah-olah harus ada izin. Apakah kita izin juga tuh konsepnya gitu? Nah, jadi emang pada akhirnya pantas kan itu dicuri? Kalau iya lanjutkan, kalau tidak ya lanjutkan juga, cari yang lain gitu ya, ikutin lagi. Nah makanya ini jadi cara berpikir kreatif ya kita itu ya gimana ya, kawan-kawan mau konten sesuatu, pantas gak ini dicuri gas. Nah bahkan sekarang misalkan ya, kawan-kawan dari beberapa orang yang sekarang nonton atau nanti yang nonton, terus misalkan saya juga baca buku, terus si Prof Haru ini melakukan live streaming baca buku, aku juga akan review buku. Nah jadi akan meniru, terus mencuri juga. Apakah harus izin dia? Ya kan? Apakah kan, wah bagus nih saya juga baca buku, bikin konten juga baca buku, tapi saya bukunya novel misalkan gitu, atau bukunya buku bahasa Inggris, atau buku kimia, atau buku kedokteran gigi, atau buku hukum, atau apa gitu. Misalkan kan itu terinspirasi tuh, meniru kan, akhirnya meniru terus butuh referensi lagi dong, masa cuman gue doang, lihat lagi tuh booktuber yang lain, ternyata booktuber yang lain mah di record dengan cara begini dan sebagainya gitu. Ya itu, nah itu kan kayak pada akhirnya itu kita meniru, kita mencuri si ide itu dan kita kemas ulang dengan packaging itu, ya kan. Nah kalau yang pakai inilah yang menjadikan masalah, karena pada akhirnya itu plagiat kalau emang pakai itu poinnya gitu kan. Makanya memang ada added value gitu. Nah ini bukan subjek, saya nambah argumen ya, kayak gitu. Nah kalau ini kan udah berpikir seniman, pada akhirnya ya gitu, mau niru yang lain, riggingnya kayak gini, kemudian ilustrasinya begini. Apalagi kalau misalkan dulu 2020 2021 itu ada lagu King Canaria gitu. Itu kan semua konten di semua virtual singer yang doyan nyanyi, VTuber nyanyi, kan itu nge-cover King Canaria sampai disebut lagu wajib VTuber. Kalau nggak cover King Canaria, lo belum menjadi VTuber. Sampai segitu. Kocak. Ya gitulah. Makanya kembali lagi, pantaskah ide ini dicuri di luar sana? Iya, kalau iya lanjutkan, poles lagi, kalau tidak cari lagi, lanjutkan lagi. Wah ini baru juga satu sebab udah haus.